Selamat datang lagi di channel Osa Jual Rumah. Channel ini infonya tentang properti-properti yang ada di Surabaya, Jawa Timur, dan sekitarnya. Hari ini kita akan bahas rumah yang super klasik, mewah, dan elegan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena rumahnya ini modelnya klasik dan letaknya ada di Surabaya Timur. Posisinya ada di Araya, yaitu kawasan perumahan yang mewah berada di Surabaya Timur. Deket banget ke mana-mana. Ada ke Galaxy Mall dan ke beberapa tempat yang ada di Surabaya ini. Keren pasti rumahnya. Nah, rumahnya sendiri ini luasannya sekitar 520 meter persegi. Dan bangunannya sendiri adalah 800 meter persegi. Nah, rumahnya sendiri seperti ini. Lebar ya, karena lebarnya sendiri sudah 33 meter. Dan ke belakangnya itu ada yang 20 dan juga ada yang 16 meter. Jadi rumahnya memang nggak simetris ya guys. Tapi jangan khawatir karena peletakan layout rumahnya sendiri sudah cukup oke banget di dalam rumahnya. Karena bisa kita lihat sendiri. Nah, rumahnya sendiri sudah segede ini. Klasik, apalagi elegan. Dan juga rumah klasik itu cenderung kebanyakan gagah pol kalau kalian miliki rumah itu. Jadi kalian menandakan kesuksesan kalian, kekayaan kalian, wealthiness-nya kalian tuh bisa dilihat dari rumah yang satu ini. Nah, kita mulai masuk ke bagian dalam rumahnya ya. Di mana pintunya sendiri ada dua pintu. Di sana pintu yang khusus mobil. Ini pintu khusus mobil di sebelah sana. Itu khusus untuk carport dan ke garasinya. Tapi karena rumah ini sedikit mengandung unsur feng shui, jadi rumahnya pintu masuknya dari sebelah sini. Yuk kita masuk. Nah, megah dan kokoh itu terlihat juga dari pagar-pagarnya. Pagar-pagarnya, terus juga halamannya yang sudah luas banget. Apalagi di pintu-pintunya serta pagar-pagarnya itu sudah ditanami atau ditempeli dengan batu alam ya. Terus juga di lantainya sendiri ini nggak cuman ada keramiknya, tapi juga ada kerikilnya. Itu fungsinya sendiri karena kalian kalau jalan, apalagi di musim hujan, itu nggak bakalan sampai kepleset, licin, dan lain sebagainya. Dan juga untuk perawatannya sendiri cukup mudah banget. Ini di sini adalah area carportnya yang kurang lebih bisa menampung sekitar 2 mobil. Masih ada 2 mobil, kalian kalau punya mobil lebih masih bisa kalian taruh di dalam garasinya sebelah sini ya. Itu juga masih bisa menampung untuk 2 mobilmu. Terus kita lanjut ke area sampingnya sebelah sini. Di area sampingnya sudah cukup luas. Jadi kalau kalian punya tanaman, kalau kalian suka nanam, terus juga punya hobi-hobi lain selain itu, masih bisa kalian gunakan di sebelah sini. Masih juga dapat gazebo-nya yang ada di sebelah sana. Nah, kita mulai masuk bahas di dalam rumahnya ya. Bentar, saya copot sepatu dulu ya. Karena rumahnya ini masih ditinggali guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena rumahnya ini 100% masih ditinggali. Jadi kesannya nggak bakalan angker. Nah, pintunya sudah double door gede seperti ini. Ini bahannya jati ya. Karena rumah-rumah klasik itu pasti pakainya jati. Apalagi di depannya juga masih terdapat hiasan lampu yang ada di teras ini. Bisa disorot ya tolong ya. Nah, lampunya sendiri sudah oke juga. Yuk kita masuk. Kenapa kok aku bilang feng shui? Karena feng shui itu kalian intinya rezeki yang masuk ke dalam rumah itu biar nggak cepat keluar. Makanya dibikin seperti ini modelnya. Model seperti letter L ini masuk ke dalam rumahnya. Nah, di dalam rumahnya sendiri kalian kalau bisa nikmatin rumah ini itu udah gede banget. Apalagi semua lantainya memakai marmer ya. Memakai marmer itu menandakan bahwa rumah ini sangat mahal ya. Terus juga di temboknya ini sendiri dari samping sini sampai ke atas ya, itu memakai lukis atau konsepnya dia lukis. Jadi bukan tembok tempel, bukan wallpaper dan lain sebagainya. Memang katanya seperti wallpaper, tapi ini mahal banget. Per meter perseginya itu bisa mencapai nilai jutaan. Dan ini dari tembok sini sampai ke atas itu semua dia memakai lukisan itu tadi yang dinamakan dengan wash. Terus kita lanjut ke area sebelah sini, itu area yang tembus ke carportnya dan juga ke garasinya ya. Nah, ini kita lanjut ke area makannya. Di area makan sendiri sudah ada meja makan seperti ini.
apalagi konsep rumah klasik ya. Rumah klasik itu selalu ada seperti plafon-plafon yang berserta lukisan-lukisannya. Jadi rumahnya emang keren banget. Terus juga lampunya konsepnya klasik, masih ada lukisan di situ, glass upper, terus juga mejanya. Ini semua sudah dipikirkan oleh yang punya rumah karena ditinggali, jadi rumah ini harus nyaman banget. Dan di samping sebelah sini adalah area untuk dapur bersihnya serta dapur kotornya yang ada di belakangnya garasi tadi. Ini dapurnya sendiri itu sudah tablenya memakai marmer, top tablenya itu sudah pakai marmer. Jadi rumahnya tuh pasti mahal lah. Dan di area sebelah sini, area yang banget aku sukanya tuh ruang keluarganya. Ruang keluarganya ini kalau bisa kalian lihat sendiri super luas. Nah, itu kameramen saya di sebelah sana aja sampai bingung dia mau ngetik kemana saking luasnya ya. Apalagi dikasih ornamen seperti ini adalah tanaman artificial yang sudah cukup keren ya. Terus juga di area atas itu kanopinya bisa dibuka tutup, jadi cahayanya yang masuk ke dalam rumah itu nggak bakalan pernah kerasa gelap rumahnya, dan juga nggak kerasa lembab tentunya. Terus ini yang paling mewah dari rumah ini kelihatan tuh dari mana? Dari kaca patri yang ada di sini. Itu nilainya per meter persegi, kalau saya lihat-lihat itu yang paling murah aja sekitar 2 jutaan. Dan di sampingnya itu masih memakai kaca panasap ya. Kaca panasap yang artinya kacanya tuh nggak bisa tembus untuk panas karena kelihatan dari warnanya yang sedikit hijau-hijau. Itu kaca panasap seperti itu. Nah, lalu di sebelah sini lagi, balik lagi, tadi yang aku lupa bahas adalah ini nih, area untuk minibarnya. Di sini kalian kalau yang suka minum tuh pasti di situ buat rak-rak minumannya, buat wine dan sebagainya. Itu bisa banget kalian bisa sampai di sini kalau mau sama tamu dan keluarga besarnya itu bisa bikin acara di sini. Tuh nggak terasa kalau rumahnya kesempitan. Yuk kita lanjut lagi. Di bawah ini masih terdapat ruangan ya, dimana ada 2 ruangan di sebelah sini. Di sebelah sini ada ruangan yaitu kamar. Ini kamar tapi nggak kepake, jadi dipakai untuk yang punya rumah sebagai timbunan atau tempat menyimpan barang. Dan ini adalah kamar mandinya. Sini, ini kamar mandinya. Semuanya kamar mandi sudah pakai shower ya. Terus di bagian sebelah sini adalah meeting areanya. Jadi kalau kalian ketemu tamu-tamu penting, ya nggak mungkin lah orang rumahnya mahal tuh, mereka ada pendapatannya dari mana, itu kan pasti sering kedatangan tamu penting. Nah, di sini tempat mereka menerima tamu-tamu penting. Dan sudah ada meja jadi di sini, serta kursinya ini sudah memakai kursi yang konsepnya juga klasik punya. Terus juga kaca-kaca di sampingnya. Ini jam 2 siang saya take-nya, nggak kerasa panas karena yang seperti saya bilang tadi, kacanya itu sudah memakai kaca, jadi rumahnya nggak kerasa panas ya. Langsung lanjut yuk di sebelah bagian luar yang di samping ini. Di samping ini kalian masih bisa tampung 2 mobil kalian ya. Ada carport di sebelah kiri ini, di sebelah kiri saya. Terus juga ada pintu masuk di sebelah sini. Jadi kalau mobilmu biar nggak kesusahan tuh, carportnya masih ada 1 mobil juga di sini. Jadi total dari rumah ini itu bisa menampung sekitar 8 mobil, apalagi di luarnya karena rumahnya itu masih bisa tampungan juga beberapa mobil lainnya. Dan kita akan lanjut ke lantai 2-nya ya. Sebelum naik di lantai 2-nya sendiri, ini aku mau bahas ini adalah railing tangganya yang super keren seperti ini. Ini sudah dipakai dari besi tumpah ya. Jadi harganya itu juga kalau kurang lebih kisaran per meter perseginya itu mencapai juga jutaan. Jadi rumah ini full itu kalian bisa dapetin semuanya secara free. Jadi kalau kalian beli rumah ini, yang kalian bakalan lihat di dalam rumahnya semua adalah free kalian. Nah, jendelanya seperti ini itu ada di posisi menuju ke area atas. Jadi kalau di tangga itu selalu dikasih kaca seperti ini, itu menandakan rumah itu sirkulasinya untuk cahayanya itu bagus banget ya.
apalagi sudah memakai kaca patri yang saya bilang tadi sekitar kalau paling murah aja 2 juta per meter, dan apalagi ini di hampir setiap bagian itu terpasang kaca patri. Terus juga di sampingnya masih diberi ornamen kaca panas up, sehingga kalau cahayanya masuk tuh nggak bakalan terasa panas. Jadi full ada cahayanya tapi nggak terasa panas. Nah, kita akan bahas di sini. Sebelum masuk ke sini, ini aku mau bahas dulu ada kaca di sebelah sini. Itu juga dia memakai kaca seperti ini, pintu kaca seperti ini dengan hiasan-hiasan handle-nya yang kayak gini tuh menandakan rumah ini kesannya mewah pol ya. Dan di sebelah sini itu kita ada ruangan berkumpul bersama keluarga yang kalau kalian butuh yang lebih privat, misalnya ngobrol-ngobrol sama anak tentang masa depan anak, terus juga pengen ngobrolin tentang usaha bisnis sama anak tanpa ketahuan orang lain yang ada di rumah, itu bisa kalian ngobrolin di sini. Dan juga kalau kalian lebih butuh ruangan yang lebih sakral lagi, itu di sini itu adalah bukan ruangan sakral ya, maksudnya adalah ruangan yang kalian butuh menyenangkan diri. Misalnya ada masalah di kantor, terus dengan usaha kalian di rumah ini itu sudah menyediakan ruangan sendiri untuk doa yang lokasinya ada di atas sebelah sini. Jadi ini masih ada naik kelas tapi itu khusus ruangan untuk berdoa. Nah, terus juga di sampingnya sebelah sini, tapi sebelumnya aku mau jelasin juga tadi pasti di setiap bagian tuh ada kacanya seperti ini, semua bagian, dan sama juga ada kaca patri dan juga kaca panas. Nah, ini di sebelah sini adalah ruangan tidurnya, di mana ruangan tidur ini dipakai oleh anak dari sang pemilik. Dan yang paling kerennya adalah posisinya sebelah sini itu bisa buat duduk-duduk sambil lihat keluar. Ini jam 2 siang nggak kerasa panas karena tadi saya bilang kacanya tuh kaca panas. Jadi kamarmu tuh nggak panas. Ini udah dikasih sofa seperti ini, jadi menandakan rumah ini tuh sudah dipikirkan betul-betul oleh sang pemilik. Kita lanjut lagi ke bagian sebelah sini adalah walk-in closet-nya, dan ini wardrobe-nya itu di sebelah sini. Sudah dapat kalian kalau beli rumah ini, kalian sudah dapat AC dan juga wardrobe, semua di dalam kamar menempel, semua kalian akan dapetin. Terus lanjut kita ke bagian kamar mandi yang langsung tembus ke area depan rumahnya sebelah sini, maksudnya area ruangan ya. Rumah gede tuh emang ya nggak pernah efisien kalau kalian nggak naruh atau nggak tempatin sesuatu pada tempatnya. Nah, pemilik rumah ini sudah cukup pintar banget, karena kalau kalian di lantai 2 dengan rumah segede ini pasti akan capek kalau misalnya mau turun dulu hanya untuk ambil minuman atau sekedar cuman bikin snack di malam hari. Dan di sini sudah ada mini pantry, jadi kalian bisa taruh dispenser dan lain sebagainya. Ada juga gitu, ada kitchennya juga. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin mie cuman Indomie aja malam-malam merasa lapar tuh bisa langsung. Dan di sebelah sini untuk area hallway-nya untuk jalan menuju ke kamar utama yang ada letaknya di sebelah sana, dan ini kamar anaknya. Yang kamar anak ini konsepnya juga berbeda dibandingkan kamar-kamar anak yang lainnya. Dibandingkan kamar anak yang tadi kita lihat di sebelah sana, itu beda banget. Dan ini temboknya yang seperti saya bilang tadi, itu wash ya. Jadi bukan wallpaper dan juga bukan cat biasa, tapi dia dikonsep seperti wash ini. Jadi dilukis satu persatu semuanya. Dan itu biaya per meternya sendiri juga bisa mencapai jutaan rupiah. Nah, sebelum masuk ke kamar utama, kita lanjut ke masuk ke kamar anaknya. Bentar ya, saya nyalain dulu lampunya karena di sini baru kita datang. Terus yang aku bilang tadi, ini kamarnya kerasa beda sendiri. Dimana konsep di luar semuanya klasik, tapi di sini konsepnya minimalis modern ya. Karena di sini masih ada top bednya, itu dia memakai bantalan-bantalan seperti itu, dan kasurnya juga memakai ranjangnya yang ranjang modern. Apalagi yang rujukan seperti kamar anak tadi yang pertama, itu masih ada seperti ini, tapi dia nggak kasih bantalan, jadi kita bisa pakai seperti ini. Terus kalau mau nimbang langsung aja sebelah sini ada timbangan. Dan di sini adalah area untuk berdandan karena nih pemilik anaknya cewek, dan dia bisa dandan sebelah sini. Terus ini konsepnya dia lemarinya menyatu jadi satu dengan dinding, itu dipakai sebagai kaca. Jadi nggak rumahnya ini
atau kamarnya ini itu banyak kaca. Jadi kalian kalau mau keluar pasti ingat, oh aku udah cantik belum ya, oh aku udah ganteng belum ya. Itu bisa langsung ke sini. Dan kita lanjut lagi di area kamar mandinya. Aku nyalain dulu. Kamar mandinya juga konsepnya minimalis modern tentunya, dengan memakai marmer dan granit seperti ini. Ini marmer dan granit. Kamar mandinya sudah ada rain showernya juga. Terus lanjut lagi kita ke kamar tamunya. Di antara kamar anak dan kamar utama ini masih terdapat satu lagi ruangan ya teman-teman ya. Dia berupa ruangan tapi dipakai oleh pemilik itu sebagai tempat menyimpan rak sepatu di dalam itu, karena pastilah koleksi sepatu kalian banyak banget. Dan di sebelah sini ada lemari. Ini lemari apa coba? Kalian nggak pernah lihat buku kan di rumah ini? Ini di sini adalah lemari koleksi buku. Karena aku yakin teman-teman kalau mau sukses tuh yang harus kalian perhatiin adalah ilmu buat kalian. Wah, sangatlah penting. Jadi si pemilik rumah ini karena kaya, dia ilmunya sangat banyak karena membaca buku ya. Buku adalah segalanya. Dan di atas adalah ruangan untuk laundry area yang difungsikan sebagai tempat cuci jemur oleh pemiliknya. Di atas masih ada mesin cuci dan juga ada jemuran juga. Nah, lanjut kamar utamanya di rumah ini ya, itu paling gede dan paling masif tentunya. Karena di sini sudah terdapat ruangan sendiri seperti ini. Itu walk-in closetnya. Aku nggak bakalan buka ya, karena di dalam walk-in closet masih banyak barang-barang berharga. Share itu kalian karena ini masih gini miliknya. Di belakang sendiri itu masih terdapat lemari juga di sebelah kanan. Bisa tolong ambil ya. Nah, di situ masih ada lemarinya. Jadi kamarnya ini masih banyak lemari dan di sini masih disediakan juga sofa. Ini aku pikir tadi awalnya ya, kaget ternyata bantal guys, nggak perlu khawatir. Terus ini juga area untuk bersantai sebelum kalian menuju ke tempat tidur tuh, bisa balas-balas WA, main dengan kalian, atau misalnya kalian mau usaha ada tentang perusahaan kalian yang perlu kalian bahas itu bisa di sini. Dan juga ini nih enaknya, ini mungkin dimanfaatkan ketika zaman COVID kemarin. Kita biasanya WFH, kalau pemilik ini mungkin jabatannya sebagai direktur ya, dia WFH di sini, itu dia bisa bahas dengan istrinya atau dengan keluarganya, dimana tentang perkembangan usahanya itu semua dibicarakan di sini. Kalau misalnya juga butuh presentasi masih ada di sini. Itu karena di sini masih ada TV, kalian masih bisa juga nonton TV-nya. Terus kita lanjut lagi di ruangan sebelah sini, itu adalah ruangan lagi-lagi ada mini wardrobe-nya dan walk-in closet-nya juga. Ini jadi adalah lemari-lemari yang modelnya juga klasik ya. Terus ini masih ada area riasnya oleh pemilik. Dan nih yang super keren, semuanya sudah memakai batu alam, top table marmer. Terus juga di sini adalah bathtubnya yang ada kaca patrinya, lagi-lagi kaca patri, lagi-lagi kaca patri. Karena rumah klasik itu cenderung dia memakai konsep kaca patri ya. Terus juga cahayanya masuk langsung ke dalam rumah. Kalau kalian mandi itu nggak perlu takut kegelapan, apalagi kalau tiba-tiba mati listriknya. Tuh masih ada cahaya dan keluarnya. Nah, kita akan bahas di sebelah sini. Di area terakhir dari rumah ini adalah balkonnya yang menyambung dengan kamar utamanya ya. Balkon di kamar utama, khusus kamar utama nih. Mungkin sedikit backlight ya, gak apa-apa teman-teman. Tapi yang aku mau kasih tahu ke kalian, rumah ini sudah oke banget. Kalau kalian beli, coba tebak rumah ini itu harganya berapa ekspektasi kalian? 20M, 30M, 40M bahkan mungkin. Tapi jangan salah, rumah ini bisa kalian dapetin hanya dengan harga 19,5 juta. Oh maaf, 19,5 miliar maksud saya. Kalau 19,5 juta itu pastinya kalian akan langsung rebutan dong. 19,5 M itu pun masih nego tipis ya. Jadi kalian kalau mau langsung aja pengen tahu tentang rumah ini,
hubungin aja ke Osa. Bisa kalian komen di bawah, DM, atau bisa kunjungi ke IG, TikTok, dan juga YouTubeku yang semuanya username-nya adalah Osa Jual Rumah. Di situ kalian bisa dapetin nomor Osa, langsung aja like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. See you.